aku punya teman yang punya pengalaman serupa nih sama ini. Teman. Mas, Teman, Greg. ada di sini nggak orangnya Mas? Jadi ya aku gunain referensi teman gue itulah cerita ini gitu. Ya Cegil sebenarnya dari awal kita bentuk waktu development script bentuk karakter Elsa tuh oke, dia yang Disney princess yang pada cintanya Disney banget gitu ya. Gitu. Drama kan cuma selama developmentnya itu lama-lama kok ini Cegil juga ya ini orang ya gitu. Tapi ya terus ya jadi kita dorong ke sana. Dan kebetulan Greg yang nulis juga untuk episode ini, jadi sutradara sekaligus scriptwriter-nya. Jadi tuh nulisnya sambil interview temannya kali ya? Ya sambil nginget-nginget dulu dia cerita apa ya gitu. Dicermin. Iya bisa sih, tak ada tatakannya itu ya. Benar. Oke, kita geser ke Mas Rahabi. Ya, tadi juga mungkin akan berdiskusi sama Aisyah juga ya di awal-awal gitu. Betul. Dan ini megang dua sekaligus. Iya, cium kagak dan cerai kagak. Iya, wah, kagak dikit nih. Bener. Cium dan cerai ya ini. Wah. Cium dan cerai. Luar biasa, Cium ya? menyebabkan enggak nih. Enggak. Jangan nyontoh. Iya. Bisa diceritain nggak Mas, ini tentang, ini kan dua cerita yang bisa dibilang mungkin cukup kontradiktif ya, berbeda kan, cium kan iya, benar. dengan romansa, dengan cerai separation gitu. Benar. Apa? Iya, mungkin dia ceritanya gitu kan, lo ngedirect dua nih, berarti kan langsung switch-nya tuh. Switch-nya. Iya, dia kan. Kalau switch sih aman ya, karena prosesnya kan pertama development, kita nge-develop semuanya ini, 6 episode-nya saya sebagai showrunner juga, kita ngebahas satu-satu lah gitu. Yang serunya emang sangat berbeda kan, nggak semuanya juga temen saya punya cerita gitu kan, nggak semuanya juga ngaca ada jawabannya gitu. Cuma kebetulan yang cerai kagak dan cium kagak ini sangat lekat sama saya lah. Oh, yang mana? Romansa kantor atau yang jadi teman saya balik ke temen ya. Oke, Greg. Iya. Jadi berangkatnya gini deh, berangkatnya kan CK-CK ini kita kan sebenarnya udah agak fed up sama kisah cinta yang gitu-gitu aja ya. Cinta monyet melulu gitu, atau enggak poligami melulu gitu, atau enggak banyak lah kita disodorinnya kayak gitu yang sebenarnya yang nggak relate juga, cuma tear-jerking aja gitu. Nah, kita mau nyari yang beda, mau cari angle-angle yang benar-benar oh iya itu sebenarnya terjadi sama gua, oh itu terjadi sama gua. Nah, khusus untuk cerai kagak itu it's something tabu yang biasanya nggak diomongin sama orang di depan, ngomonginnya di belakang gitu ya, dan diem-diem gitu. Kalau nikah itu semua diundang, kalau cerai nggak ada yang tahu gitu kan ya. Dan selama proses cerainya itu, kalau di film itu berantemnya tuh ada, berantem menuju cerainya itu diadain, tapi proses abis itu tahu-tahu udah cerai aja gitu ya. Kalau cerai biasanya tahunya ngelihat feed IG Mas, nggak ada fotonya atau nggak ada fotonya. Iya benar. Biasanya putus juga begitu biasanya. Iya. Ngeceknya. IG saya jangan dilihat. Jangan. Iya. Tahu-tahu gitu ya, prosesnya berantem, tahu-tahu udah cerai. Pengadilannya tuh jarang gitu. Nah, specifically episode ini malah membahas itu, apa sih sebenarnya yang terjadi, yang mungkin teman-teman yang udah nikah, yang dikit-dikit ngomong cerai bisa tahu juga, oh ternyata prosesnya seperti itu. Jadi kita memang melakukan riset di setiap episode-nya, nggak cuma cerai kagak doang. Kita lakukan riset supaya realistis gitu, supaya oh iya, apalagi yang udah cerai oh iya itu gua lagi gitu kan, bener itu gua ngalamin gitu. Dan di situ ya kita coba sisipkan pesan, saya are you sure, pikirin lagi kurang lebih kayak gitulah untuk episode cerai kagak. Nah, cium kagak itu berkebalikan sama cerai kagak, jadi lebih menyenangkan lah ya, lebih nggak inilah ya, lebih nggak depresif gitu ya, ngomongin perceraian gitu. Malah sebaliknya, tentang isu percintaan di kantor yang tidak memperbolehkan untuk pacaran karena akan membahayakan kantor tersebut, itu bisnis kantor tersebut. Jagoannya ada Hana sebagai Marina, dia benar-benar mengutamakan pekerjaan dan tidak
dan tidak mau urusan sama cinta. Nah, musuhnya di dalam film itu bukan cuma bosnya, tapi the universe. The universe. Dia dipertemukan sama jodohnya di kantor itu. Jadi betul, dia nggak mau pacaran, dia nggak mau cuman malah ketemu jodoh yang mana sepanjang film tuh ditarik-tarik, ditempel-tempel terus sama jodoh. Nggak mau satu lift, nggak mau satu mobil, satu mobil, nggak mau apa gitu. Sebenarnya sampai akhirnya sama cowoknya Rio yang diperanin sama Dimas, kayaknya kita mesti ciuman deh gitu, kira-kira makanya cium kagaknya udah ada di situ. Iya. Oke, ntar kita nanya Dimas setelah ini ya. Kayak gitu. Sorry kalau untuk cerai kagak ada Pia dan Ben yang main. Pia sebagai Sera, Ben sebagai Kinu. Orang nyebutnya Keanu, kita nyebutnya Kinu. Iya gitu. Sera itu agak-agak baru tahu. Ya, Sera itu agak labil, tipe-tipe perempuan yang kalau nggak works mendingan cerai aja deh. Kalau nggak works mendingan cerai aja deh. Setelah berapa belas tahun jadi udah 90 kali minta cerai. Iya. 92 kayaknya. Iya, dan ini cerita yang ke-91 yang akhirnya diaminin. Gua aminin aja loh. Oke, prosesnya ntar itu. Apakah akhirnya cerai atau kagak? Ya itu di dalam situ mereka sebenarnya udah sayang. Ya ada anak, ya ada apa, ya ada apa, banyak yang harus pertimbangan ya. Betul. Kira-kira kayak gitu. Ya, terima kasih, boleh tepuk tangan. Jadi ingat nih dulu kayak gimana gitu. Semoga suka dan semoga mengisi di sini bisa menyuguhkan sesuatu yang fresh, yang baru juga, yang mungkin ini sebuah problematik cinta yang sering kita jumpai di kehidupan pribadi atau kehidupan sekitar lah ya, tapi jarang diomongin karena dianggap tabu mungkin, atau kita bisa baca di social media gitu ya, seperti kasus child free, tapi akhirnya kita mengangkatnya ke dalam sebuah topik, kita running dalam kita 30 menitan. Nah, prosesnya sendiri cek seperti mana kan orang sudah diceritakan dia nggak sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, kita sebenarnya inspirasinya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin lebih awal lagi, ini ide dari saya sama Rami Masa dan suatu showrunner juga director di series CK ini. Lalu kita CK kita bikin lagi kayak dari awal tuh cerai kagak, cuma dari satu cerita. Akhirnya kita bikin banking ada 10 cerita singkatan dari CK. Lalu kami tawarkan lah ke Maxstream karena kami merasa bahwa Maxstream ini platform OTT lokal lagi berkembang dan juga berani gitu untuk menyuguhkan sesuatu yang baru, yang fresh, yang berbeda lah, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi terima kasih banget untuk Maxstream atas kepercayaannya juga yang berani menayangkan konten yang mungkin bisa dibilang juga out of the box dari konsepnya sendiri, antologi, terus dalam 30-40 menit itu masalah sudah selesai. Lalu kita sama-sama berani juga berkomitmen untuk menggandeng 13 main cast dan 4 directors. Itu juga yang membuat segala macam proses produksi dari awal sampai akhir dinamis. Jadi ya seperti apa ya, seperti perjalanan cinta, memang seperti kata Mas Ojit gitu, seperti perjalanan cinta, kalau nggak ada problematikanya nggak dinamis, nggak seru, nggak fun. Itu yang akan kita cari, yang kita bisa juga. Luar biasa, tepuk tangan buat Aisyah.